Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Gudang tempat penimbunan BBM ilegal terbakar. Banjir merendam 4 desa akibat air sungai meluap. Pengendali narkoba jaringan Freddy Pratama divonis hukuman mati. Kalau mau dari sini, Bu. Banjir di Lampung kian meluas. Rabu pagi, 4 desa di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan terendam banjir. Ketinggian air yang merendam rumah hingga ada yang 1 meter dan memaksa pemilik rumah harus mengungsi. Desa yang terendam banjir yakni Desa Pematang Pasir, Wai Sidomukti, Sidoasih, dan Desa Sumbernadi. Menurut warga, banjir rutin terjadi setiap musim hujan tiba. Penyebabnya karena air sungai meluap akibat tidak mampu menampung debit air hujan dan air yang mengalir dari gunung. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam puluhan hektar sawah. Setiap tahun pasti ada. Pasti ada. Ya. Ini air datang dari mana ini, Pak? Dari gunung, kiriman dari Jakarta Utama lah. Oh. Dari Jakarta Utama, terutama dari gunung-gunung itulah. Oh, berarti ini kan alirannya melalui sungai ini, Pak ya? Ya, sungai luapan laut itulah. Kalau rumah semua itu kena semua, dampaknya ya tenggelam itu. Banyak barang rusak, banyak hilang. Banjir di kecamatan ini sulit surut sebab debit air sungai masih tinggi. Warga yang rumahnya terendam banjir kini mengungsi ke rumah keluarganya dan kantor desa. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Banjir bandang merusak sawah di Desa Sridadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, Selasa sore. Banjir dipicu dari meluapnya air sungai Wayah di daerah ini saat hujan lebat. Luapan air sungai mengalir deras dan merusak puluhan hektar tanaman padi dan jalan beton yang belum lama selesai dibangun. Pada Rabu pagi, banjir sudah surut, namun jalan beton yang membentang di tengah sawah rusak berat. Jalan banyak yang retak dan mengangkat akibat pondasinya ambruk diterjang banjir dan kini tidak bisa dilewati kendaraan. Air Kali Wayah atau Sungai Wayah meluap menggendangi lahan tanaman padi persawahan dan menyebabkan rusaknya jalan usaha tani di Kampung Sridadi yang terletak di Dusun 1. Sawah yang kebanjiran Sridadi sekitar hampir 20-an hektar yang di pinggir kali sungai dari perbatasan Kaliwungu sampai dengan perbatasan Poncowarno. Banjir tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat banjir tersebut banyak tanaman padi berusia lebih dari 1 bulan yang ambruk dan terancam gagal panen. Edi Supriyanto melaporkan dari Lampung Tengah. Usai diterjang banjir besar pada minggu lalu, sekitar 1 hektar lahan perkebunan cabai dan tomat di Kecamatan Banyumas Pringsewu rusak. Pantauan Rabu siang, para petani hanya bisa meratapi kebun mereka terendam lumpur sisa banjir. Padahal tanaman ini baru mulai berbuah dan belum waktunya dipanen. Meski demikian, mereka akhirnya menyingkirkan sisa lumpur dan berharap tanamannya bisa diselamatkan. Selain lahan perkebunan, banjir juga merendam puluhan hektar sawah. Kerugian yang dialami para petani ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tanaman tomat, cabai, dan kangkung. Kangkung ya, seluas berapa ini? Seluas berapa ya? 1 hektar kurang. 1 hektar ya. Termasuk tanaman padi juga itu Pak ya, kelihatan itu ya? Ya, padi. Yang sebelah situ
kemudian rusak. Ini kira-kira kita taksir ini berapa di kerugian ini? Kerugian hampir sekitaran 9,5 juta. Banjir pada hari Minggu lalu disebabkan air sungai Waiwaya meluap saat hujan lebat. Para petani berharap ada bantuan dari pemerintah, baik bibit maupun modal untuk membeli obat-obatan. Sebab modal mereka kini sudah habis untuk menanam di awal musim lalu. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsew. Ratusan warga korban banjir di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, Rabu pagi antri untuk menerima bantuan beras dan uang. Bantuan sosial beras sebanyak 10 kg per orang kali ini bukan dari Pemkot, melainkan dari Bulog. Pemkot Bandar Lampung mendahulukan pendistribusian bansos beras kepada warga korban banjir di 5 kecamatan, yakni Raja Basa, Kedaton, Tanjung Karang Barat, Sukabumi, dan Panjang. Kedatangan bansos diharap dapat meringankan beban warga yang sedang dilanda kesusahan akibat banjir. Hari ini kita membagikan lagi bantuan dari Bulog, dari Presiden untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung, dan alhamdulillah ini tidak boleh diwakili, jadi mereka harus sendiri yang ambil. Bantuan beras ini dari Bappenas atau memang pasca banjir sendiri? Bappenas. Kalau yang banjir kan kita udah. Nanti juga kita bantu nanti. Nanti ini kita bantu beras sama uang juga. Tempat-tempat tidur basah semua. Pakaian. Perabotannya Bu ya? Iya. Terjadinya banjir kemarin seperti apa sih Bu? Ya Kita enggak lah, enggak buat banjir sampai sepinggang. Posisi banjir itu saat kita di dalam Bu ya? Dalam rumah itu? Iya benar. Iya. Kalau untuk kerusakan rumah ada nggak sih? Nggak ada kalau saya. Yang kalau pinggir-pinggir kali banyak yang jebol Pak. Saya kan tikungan aja. Selain bansos beras dari pemerintah pusat, Pemkot Bandar Lampung juga berjanji akan segera mendistribusikan bantuan beras dan uang perbaikan rumah bagi warga yang terdampak banjir. Besaran bantuan uang bervariasi mulai dari 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per orang yang akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bapak ya? Iya Pak. Ini